Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 640 benar dan salah. Hati Lin Yu bergerak, dan dia tidak sabar untuk melangkah maju dan mengambil inisiatif untuk mengambil gulungan gambar di tangan Zhou Chen. Pengawas di samping bergegas ke meja dan menyebarkan kain brokat lain di area bebas meja sehingga Lin Yu bisa menyebarkan gulungan gambar di atasnya. Jiang Jingren bergegas, melihat perubahan warna yang tiba-tiba di belakang gulungan gambar Lin Yu yang baru dibuka, dan melihat bahwa ini juga adalah gambar pendidikan Konfusius, yang persis sama dengan yang baru saja dibuka Zhou Chen. Perbedaan. Tidak peduli itu dari struktur layar, posisi penarikan, tanda tangan dan segel, hingga gaya garis, tidak ada bedanya. Lin Yu terlihat sangat serius setelah melihat lukisan ini. Zhou Chen, yang buru-buru meminta kaca pembesar, melihat dengan cermat lukisan ini, mengerutkan kening, wajahnya menjadi semakin jelek, dan hatinya sedikit bingung, itu persis sama. Meskipun dia melihat dengan sangat hati-hati, dia masih tidak menyadari perbedaan sedikit pun. Jiarong, bagaimana dengan itu, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya dari yang salah? Zhou Chen bertanya dengan getir, melihat wajah bermartabat Lin Yu, hatinya terasa pahit, sepertinya Lin Yu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Lin Yu tidak berbicara. Dia mengambil kaca pembesar dan melihat kedua lukisan itu dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak menemukan apa-apa. Dia tidak bisa menahan nafas frustrasi. Dia meletakkan kembali kaca pembesar itu. Sepertinya dia ingin menyerah, tetapi pada saat ini, kaca pembesar berkedip-kedip. Sepertinya dia telah menyadari sesuatu secara tiba-tiba, kemudian matanya bersinar, dia memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian dengan tergesa-gesa melepas sarung tangannya dan bergegas ke pengawas di samping dengan penuh semangat, apakah ada handuk basah dan handuk kering? Ya. Supervisor cepat setuju, lari cepat, dan cepat lari kembali dengan kotak plastik. Ada 2 handuk basah putih bersih dan 2 handuk kering identik di dalam kotak plastik. Lin Yu dengan hati-hati menyekat tangannya dengan handuk basah untuk menghilangkan benda asing dan noda keringat di tangannya. Kemudian saya dengan hati-hati mengeringkan tangan saya dengan handuk kering, dan kemudian berjalan kembali ke meja lagi, mengulurkan 2 jari di atas kertas gambar salah satu lukisan dan menyentuhnya, alis diangkat sedikit, dan kilatan mata berkedip. Curiga, lalu dia tiba-tiba membungkuk, mengendus lukisan itu, dan kemudian menyeringai, emosi serius di wajahnya tiba-tiba menghilang, menampakkan ekspresi yang tiba-tiba tersadar. Segera setelah itu, Lin Yu menyentuh lukisan lain dengan cara yang sama, dan membungkuk untuk mengendus, tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, diam-diam memiliki ide di dalam hatinya. Jiarong, apakah kamu melihat sesuatu? Ketika Zhou Chen melihat raut wajah Lin Yu, hatinya tiba-tiba bergetar, dan dia bergegas ke depan dan berkata dengan penuh semangat. Lin Yu tersenyum tipis, tidak menjawabnya, dan berkata, Kakak Zhou, keluarkan kedua sikat pembersih itu juga. Zhou Chen terkejut sejenak, melihat Lin Yu tidak menjawab secara langsung. Saya tidak tahu apakah Lin Yu memperhatikan bahwa dia menjualnya di sini, atau dia tidak melihat apa-apa. Dia sedikit bingung, tetapi dia tidak banyak bertanya, dan meminta supervisor untuk pergi ke sisi lain. Mencuci 2 pena di meja kaca wang, menaruhnya di nampan yang dilapisi kain flanel, dan berjalan dengan hati-hati bersama supervisor. Oh, ini luar biasa. Jiang Jingren melihat 2 sikat-sikat yang tampak seperti serigala lapar yang telah melihat daging. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, bersinar karena kegembiraan, dan dengan cepat menyapa mereka, melihat 2 sikat putih yang dicuci dan berkata dengan terkejut, jika saya membacanya dengan benar, ini pasti sikat 5 naga ukiran giok putih dari periode Qianlong dinasti Qing. Paman Jiang memiliki penglihatan yang bagus.
Saya masih mengatakan itu, jika hanya ada satu hal, itu akan menjadi luar biasa. Zhou Chen memegang dua sapuan kuas yang identik dan berharga. Wajahnya menangis, tidak setengah senang. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum ketika dia melihatnya seperti ini, lalu menyipitkan mata pada dua batu giok putih yang diukir 5 sikat naga. Seperti yang dia harapkan, dua sikat mencuci tidak hanya terlihat sama dalam penampilan, tetapi juga Zhou Shen. Semuanya memancarkan cahaya biru laut yang redup. Tapi kali ini, tidak seperti yang sebelumnya, Lin Yu tidak memiliki kejutan sedikit pun di wajahnya, bahkan dengan senyum percaya diri dan tenang. Tuan He, apakah Anda ingin mengomentari ukiran batu giok putih dengan 5 naga ini? Tuan Chen berjalan dan tersenyum pada Lin Yu. Sarkasme sebelumnya menghilang di matanya, tetapi dia tidak mempercayainya. Lin Yu menghabiskan begitu banyak energi untuk mempelajari kaligrafi dan lukisan sambil tetap meletakkan batu giok ini. Juga mengerti. Kalau begitu aku akan menunjukkan keburukanku. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, kemudian tanpa mengenakan sarung tangan, dia mengambil salah satu sikat kuas dan melihat sekilas ke cucian dengan hati-hati, dan melihat bahwa cucian itu berbentuk mangkuk, dindingnya digali dengan rata, perut dalam, dan dinding melengkung. Tertutup miring, dinding bagian dalam halus, dan dinding luar memiliki pahatan relief air laut Yunlong. Dia mengangguk dan berkata, "Yah, pengerjaannya sangat bagus. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ada juga tempat cuci pena 5 naga yang mirip dengan ini, dan terjual hampir 15 juta, bukan?" Ya, Tuan, dia benar-benar memiliki pengetahuan. Mata Tuan Chen berbinar ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Mengangguk sambil tersenyum. Sebenarnya, sapuan kuas pola 5 naga ukiran giok putih ini, kualitas gioknya sendiri tidak pilih-pilih. Ia memiliki semua kelebihan dari giok kelas 1, teksturnya halus dan lembab, jernih dan transparan, dan cahaya yang berharga tertahan. Patina itu alami, tetapi yang paling penting sebenarnya kerajinan ukiran ini. Lin Yu mengangkat pena 5 naga untuk membuat cahayanya bersinar lebih baik di atasnya, dan berkata dengan sedikit kekaguman, "Lihatlah air laut di dasar kapal ini. Ombaknya bergelombang, artinya tidak ada habisnya, dan gerakannya penuh, dan kelima naga itu melompat. Di atasnya perkasa dan bertenaga, mata naga tajam dan marah, dan kepala naga bulat dan cembung di bagian atas, yang merupakan tanda umur panjang. Tubuh naga terjerat dan bervariasi, lentur dan benar tetapi kuat, kuat dan fleksibel. Tendangan voli penuh dengan lapisan, megah dan megah. Seluruh kuas realistis dan jelas, dengan detail halus, ilmu pedang yang tajam dan tepat, penuh keterampilan, dan daya tarik artistik yang kuat. Tulisan tangan master mutlak harus berasal dari tangan 3 master terkenal Istana Qing. Ekspresi Master Chen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan alisnya cukup ngeri, tidak disangka. Di mata San Lun pada batu giok dan ukiran ini, Lin Yu juga tidak berada di bawahnya. Guru Qi di samping tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan menghela nafas dengan suara rendah, "Chen tua, kami 2 orang tua memiliki mata dan tidak ada manik-manik, kali ini saya benar-benar bertemu dengan seorang guru." Wajah Tuan Chen sedikit berubah ketika dia mendengar ini, wajahnya tenggelam, dan dia mendengus tidak yakin, dia bisa mahir dalam giok dan kaligrafi dan lukisan pada saat yang sama. Memang ada 2 guru, tetapi bagaimanapun juga, tidak lebih dari itu. Dengarkan apa yang dia katakan sekarang. Ditegaskan bahwa lukisan ini dan cucian ini sama-sama nyata. Bukankah sama dengan kita, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Tuan Qi mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, kata-kata Tuan Chen memang masuk akal. Pengetahuan Lin Yu tentang barang antik memang sangat mendalam. Namun pada analisis akhir sama dengan keduanya. Saya percaya bahwa 2 lukisan dan 2 sapuan kuas ini nyata, tetapi sama sekali tidak mungkin, karena tidak mungkin ada 2 yang identik di dunia ini. Itu asli, jadi salah satu lukisan dan sapuan kuasnya palsu,
atau keduanya palsu. Melihat ekspresi Lin Yu saat ini, sepertinya tidak mungkin untuk mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Jiarong, apakah kamu tidak melihat pen wash lain ini lagi? Melihat Lin Yu tidak melihat sapuan kuas lagi, Zhou Chen buru-buru mengingatkannya. Tidak, persis sama, apalagi yang bisa dilihat. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian tanpa menunggu Zhou Chen bertanya, dia menyipitkan mata ke Zhou Chen dan tersenyum, apa hobimu, membeli dua barang yang sama pada waktu yang sama. Wajah Zhou Chen tiba-tiba menjadi pahit ketika dia mendengar ini, dan dia hampir menangis, dan berkata tanpa daya. Saya tidak sebodoh itu. Faktanya, hanya satu dari dua hal ini yang muncul di awal. Seseorang datang kepada kami untuk membelinya. Pada saat itu, orang yang bertanggung jawab melihat bahwa mereka sekilas adalah barang bagus. Setelah itu, kami memanggil Master Chen dan Master Qi, dan setelah identifikasi yang cermat, kami hanya membelinya setelah memastikan bahwa itu asli. Master Chen dan Master Qi tiba-tiba mengubah wajah mereka ketika mereka mendengar ini, tetapi mereka sedikit malu, tetapi hati mereka sangat sedih. Menurut pengalaman puluhan tahun mereka, kaligrafi, lukisan, dan sapuan kuas yang diperoleh di awal memang asli. Mereka mengira mereka telah menggendong bayi besar. Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkan Master Chen dan Master Qi. Jika itu saya, atau bahkan penilai manapun di China, ketika saya melihat hanya satu lukisan dan satu kuas, dia mungkin mengira itu adalah produk asli. Lin Yu tersenyum. Dia menjelaskan bahwa dia menyelamatkan beberapa wajah untuk Tuan Chen dan Tuan Qi. Tuan Chen dan Tuan Qi sedikit terkejut. Jelas mereka tidak berharap mereka mengejek Lin Yu begitu banyak sekarang. Lin Yu bahkan akan berbicara untuk mereka. Mata yang memandang Lin Yu tidak bisa membantu tetapi sedikit lebih hormat, dan mereka mengagumi kemurahan hati Lin Yu. Aku tahu, Tuan Chen dan Tuan Qi tidak bisa disalahkan untuk ini. Zhou Chen mengangguk dengan cepat. Apa yang terjadi nanti? Lin Yu bertanya dengan curiga, bagaimana dua orang lainnya keluar? Membaca ponsel, semuanya dalam versi seluler tanpa nama. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.